Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersama bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka membekali diri kita dengan ilmu sebelum menjalankan puasa Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua di sini dalam rangka mempelajari kaitannya dengan puasa Ramadan, yang mana bila Allah Ustadz Mubarak Bamualim menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, maka di sini insya Allah saya akan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Para rawuh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya kempal ten masjid niki kagem ngaos untuk belajar ilmu, yang mana hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi doa kula lan panjenengan sedaya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim tersebut? Adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, orang-orang soleh dan orang-orang siddiq. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Terus pripun carane? Dalane para nabi niku pripun carane? Lakune tiyang-tiyang saleh niku pripun carane? Lakune tiyang-tiyang saleh niku para rawuh, para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara senantiasa mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala tur ngamalaken ilmu yang difahami. Dados selanjutnya dari ihdinas siratal mustaqim tadi
Yang selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan engkau yang orang-orang yang tersesat. Artinya apa? Kenapa orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa orang tersebut disebut tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia tersebut beribadah, amal ibadah tanpa didasari kalian ilmu. Dados pinamale para rawuh para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kita, kehadiran kita di majelis yang mulia ini dalam rangka realisasi bentuk doa kula lan panjenengan sedaya ihdinas siratal mustaqim. Luwih-luwih malih Al-Imam Bukhari rahmatan wasi'atan menjelaskan al-bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ngilmuni, mempelajari, memahami perkara sebelum berkata-kata atau berdakwah atau sebelum beramal. Para rawuh para jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum-hukum puasa yang mana insya Allah kita semua tiap tahun melaluinya, tiap tahun mempelajarinya. Akan tetapi hal tersebut kadangkalanya perlu diingatkan kembali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin." Maka berilah peringatan, karena peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ngapunten para rawuh para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang sekelas Umar ibn Khattab mawon nggih kadang-kadang supe. Nggih. Dados enten setunggal riwayat ketika Umar ibn Khattab punika junub, boten enten tuya Umar ibn Khattab niku tayamumi dengan gulung-gulung di atas pasir. Gulung-gulung di atas pasir. Terus tangget dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Kanjeng Nabi, la yakfika dzarbatul lil wajh wa dzarbatul lil yad. Cukup mengusap wajah dan cukup mengusap tangan. Beberapa waktu kemudian Umar ibn Khattab lupa lagi, lupa padahal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, lupa sehingga diingatkan oleh Amr ibn Yasir. Artinya para rawuh para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu niku kedah di-upgrade. Ilmu tersebut itu perlu diperbarui, perlu diingat-ingat kembali. Oleh karena itu kita tidak boleh bosan-bosan kembali mengingat ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya amal ibadah kita sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados berkaitan dengan puasa. Puasa punika secara lugha, secara bahasa artinipun imsak. Imsak niku menahan, Pak. Imsak niku ngempet. Nggih. Imsak niku ngempet. Oleh karena itu la sholata liman yahmil ahbatsan. Iya. Tidak ada salat orang yang menahan hajatnya, baik itu buang air kecil maupun buang besar, itu ditahan. Iya. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang Maryam, inni nadzartu lirahmani shauma, ya, bahwasanya saya tersebut itu bernazar untuk puasa atau menahan, tidak berbicara. Jadi para rawuh para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poso niku secara bahasa artinya apa, Pak? Ngempet, menahan.
Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, puasa itu al-imsaku anil muftirati ma'an niyah. Ya. Jadi menahan diri dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ma'an niyah, dengan diiringi dengan niat. Terus puasa itu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, baik niku ma'am, nginum, kemudian baik itu berhubungan suami istri, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Mulai kapan? Dari terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Ma'an niyah, diiringi dengan niat. Oleh karena itu para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas lakum bagi kalian khaytul abyadu minal khaytil aswadi, benang putih dan benang hitam, minal fajr, dari fajar. Artinya apa? Sampai fajar. Dari fajar sampai terbenam matahari. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa tersebut itu sampai malam. Dan malam tersebut dimulai dari terbenamnya matahari. Niki rukun ingkang pertama, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Terus sesuai dengan takrif pengertian dari puasa tadi, puasa itu memiliki dua rukun. Yang pertama apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua, rukun dari puasa tersebut itu adalah niat. Ngapunten, mbasi jenengan niku boten ma'em, boten minum, boten menjalankan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, akan tetapi boten dibarengi kalian niat, niku boten saged disebut puasa. Ya, tidak bisa disebut puasa. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan tersebut itu tergantung pada niatnya. Dados para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat niku termasuk rukun puasa. Dan niat tersebut para rawuh itu harus ada. Kretek arep poso niku harus ada sebelum fajar. Sebelum fajar. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyit bisyami qabla al-fajri fala siyama lahu." Di dalam riwayat yang lain, "Man lam yubayyit bisyami bil laili fala siyama lahu." Sapa-sapane wong tidak bermalam-malam hari, tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Terus puasa Ramadan, niatnya tersebut itu harus dihadirkan sebelum fajar. Oleh karena itu para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyengaja sahur, ya,
orang yang menyengaja sahur. Jadi ma'am sahur sebelum terbit fajar niku berarti sampun enten niat di dalam hatinya untuk melaksanakan puasa. Terus niat niku boten butuh dilafatkan. Akan tetapi niat itu adalah kretek iradah di dalam hati. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukum puasa Ramadan? Ma'asal muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Puasa Ramadan punika hukumipun wajib. Baik dalil itu dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun secara ijma'. Ini ada SP nih, ya. Pakai bahasa Indonesia. Nggih. Kula soalnya biasa nenten kampung nih, Mbak. Mboten nate ten kutha. Tidak pernah di kota, jarang di kota ya. Di kampung saya biasanya ya. Jadi di sini ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Dalil diwajibkannya puasa niku komplit, Pak. Itu lengkap. Baik secara ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun ijma'. Dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan atau supaya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Niki hikmahnya besar, Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita? Tujuannya ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ditasliyah, untuk menghibur bahwasanya kewajiban puasa itu tidak untuk kita saja, akan tetapi orang-orang sebelum kita juga berpuasa, menjalankan perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kewajiban tersebut itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita, maka hal tersebut itu akan merasa ringan untuk kita laksanakan. Jadi semua perkara tersebut apabila dilakukan rame-rame gampang, lebih ringan. Jadi setiap perkara apabila dilakukan secara bersama-sama itu lebih ringan. Diderita sama-sama itu lebih ringan. Seumpamanya mahasiswa tidak naik kelas satu saja dalam satu kelas itu, niku sedini minta ampun nih, Pak. Berbeda apabila satu kelas setengahnya tidak naik kelas. Ada temannya saya itu nggak naik kelas itu ya. Jadi ma'asal muslimin waliyadzubillah la qadarallah, insyaallah naik kelas semua insyaallah ya. Jadi di sini demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa puasa tadi itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita juga? Artinya untuk tasliyah, untuk meringankan beban kita. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah didustakan oleh kaumnya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulillahnya, kadzabat, sebagaimana orang-orang sebelum engkau didustakan, untuk meringankan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah dalil kewajiban puasa dari Al-Qur'an.
Kemudian dalil puasa dari hadis Rasulullah SAW adalah tatkala datang kepada Rasulullah SAW menjadikan puasa tersebut itu adalah sebagai rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumur Ramadan. Jadi puasa itu termasuk rukun Islam. Di sisi yang lainnya, Rasulullah SAW menjawab tatkala ada orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza farallahu alayya minasiyam." Puasa apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Syahrul Ramadan." Puasa yang wajib tersebut itu adalah puasa Ramadan. Orang Arab Badui tadi itu bertanya kembali, "Hal alayya ghairuh?" Apakah saya wajib puasa lagi? Adakah kewajiban puasa lagi? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, "La illa an tatawwa syai'an." Tidak, kecuali engkau melakukan puasa tadi itu secara tatawwu atau secara hukum sunnah. Dalil yang ketiga, ma'asal muslimin, faqad ajma'atil ummah ala wujubis syiyam. Umat itu telah sepakat, telah ijma' tentang kewajiban puasa. Kalau sudah ijma' ma'asal muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, itu la yunqadu ila bi ijma'in akhar, tidak bisa dibatalkan. Jadi ijma' niku Pak qat'i atau cukup kuat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tastamil ummati ala dhalala. Umatku itu tidak akan pernah sepakat terhadap hal yang salah. Jadi kalau sudah ada nukilan ijma, niku pasti benar. 100% benar. Apabila memang ijma tersebut itu dinukil kebenarannya atau ijma tersebut sahih. Kemudian ma'asal muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui dalil diwajibkannya puasa Ramadan, maka kita mempelajari surutu wujubis syiyam Ramadan, syarat diwajibkannya puasa Ramadan. Yang pertama, ma'asal muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, orang tersebut itu wajib puasa. Syarat yang pertama itu adalah Islam. Jadi Islam sebagai syarat pertama orang tersebut itu diwajibkan puasa. Jadi orang kafir meskipun mereka tersebut itu kena khitab untuk menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tatkala mereka tersebut itu hendak melakukan puasa harus masuk Islam. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah baligh. Baik itu secara umur maupun orang tersebut itu baik orang tersebut itu bermimpi mimpi dewasa gitu kan, atau orang tadi baliknya tadi itu secara umur, atau ada tanda-tanda balik dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Jadi entah itu mimpi, entah itu orang tadi itu tumbuh tanda-tanda balik, atau orang tadi itu umurnya 15 tahun. Jadi misalnya ada
Kalau wanita haid, ya. Ada laki-laki tadi itu yang nggak mimpi, nggak ada tanda-tanda balik, jadi nggak ada bulu di kemaluannya. Akan tetapi umurnya 15 tahun, maka di sini dia tersebut dianggap sudah balik. Begitu pula wanita, umur 15 tahun belum balik, maka di sini dikatakan oleh para ulama, orang tersebut itu sudah dianggap balik. Jadi umur 15 tahun tidak ada tanda-tanda kebalikan, maka sudah dianggap balik. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin." Qalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 perkara. Di antaranya adalah as-sabiyyu hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia itu bermimpi atau balik. Yang ketiga, orang tersebut itu wajib puasa tatkala ada akalnya atau tidak gila. Orang gila tidak berkewajiban puasa. Begitu pula dikiaskan orang yang akalnya tidak sempurna. Jadi ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, ada orang tersebut yang akalnya tidak sempurna. Ya sadar, makan ya makan, bisa membedakan A dan B, akan tetapi memang akalnya tersebut di bawah rata-rata, disebut maktuh di sini. Jadi idiot gitu. Kalau dalam bahasa Jawa tidak nyandak utek. Jadi otaknya tidak sampai ada. Jadi sampai dia tersebut tua, akan tetapi apa? Akannya kalau disuruh sholat, dia sholat. Akan tetapi apa? Rukunnya tidak disempurnakan, goyang-goyang bermain. Kalau puasa, akan tetapi kadang-kalanya tatkala apa? Tatkala tidak dilihat orang, dia itu makan. Karena memang apa? Ikhwan, akalnya tidak sempurna. Karena memang khitabu syar'i itu akal. Jadi khitabu syar'i itu akal dan faham. Jadi orang yang enggak berakal, orang yang tidak faham, maka di sini tidak terkena khitab syar'i. Dan di antaranya juga adalah tatkala orang tadi itu mughman alaih atau pingsan. Yang keempat, syarat wajib puasa adalah sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, fa iddatun, maka menghitung ayyamin, menghitung hari-hari di yang lainnya, atau menghitung puasa yang ditinggalkan untuk dilaksanakan di hari-hari setelah puasa. Jadi ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, orang yang sakit kemudian sakitnya tadi itu apabila berpuasa menyebabkan dia tadi itu terpengaruh, kesehatannya sulit sembuh, atau mungkin dia itu merasa kesusahan dengan sakitnya tadi, maka ini tidak diperbolehkan tidak puasa. Akan tapi apabila penyakitnya tadi itu tidak mempengaruhi kepada fisiknya tatkala puasa, maka dia tetap wajib puasa. Seperti penyakitnya mahasiswa apa ikhwan? Ngeluh ya, pusing. Kalau lagi ujian gitu, aduh pusing saya. Ini tetap wajib puasa ini ya. Ya. Atau mungkin banyak tugas gitu ya. Lemes, gundah gulana ya. Kadang-kadang bingung, ini tetap wajib puasa. Kenapa? Sakitnya tadi itu tidak bertambah berat tatkala dia itu berpuasa. Jadi sakitnya itu yang bisa menjadi udzur orang tadi itu tidak berpuasa adalah sakit yang apabila berpuasa sakitnya tambah parah. Yang kelima, ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, al-iqamah. Jadi orang
yang tinggal di rumah tidak berpergian itu berkewajiban berpuasa. Adapun orang yang berpergian itu orang yang tinggal di rumah tidak berpergian itu berkewajiban puasa syaratul wujub. Adapun orang yang dalam perjalanan, dalam safar, maka orang tersebut itu di antara dua pilihan. Apabila dia itu merasa kuat dan berpuasa, maka diperbolehkan. Apabila orang tersebut itu membatalkan puasa, juga diperbolehkan. Jadi wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka diperbolehkan untuk tidak puasa. Yang keenam adalah orang tersebut, apabila wanita orang tersebut itu bersih dari haid dan nifas. Jadi seorang wanita apabila tidak haid dan tidak nifas, maka dia berkewajiban puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsaniha." Bukankah apabila wanita tadi itu sedang haid, dia tidak sholat dan dia tidak puasa, maka ini menunjukkan kurangnya agama wanita tadi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Tatkala kita sedang haid, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengganti sholat. Jadi sholatnya itu tidak diqadha tatkala haid atau nifas, akan tetapi puasanya diqadha. Ini menunjukkan apa? Orang yang sedang haid atau sedang nifas tidak berkewajiban puasa, bahkan hal tersebut itu haram untuk berpuasa. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Yang selanjutnya adalah bagaimana penetapan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Bulan Ramadan tersebut ditetapkan karena ru'yatul hilal. Karena hal tersebut itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian tatkala kalian melihat hilal. Jadi tatkala kita melihat hilal, atau mungkin ada orang yang bersaksi melihat hilal satu orang, maka di sini sudah menunjukkan masuk bulan Ramadan. Kita diwajibkan berpuasa. Jadi ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Ru'yatul hilal untuk atau sebagai tanda masuknya bulan Ramadan tersebut itu sudah ijma'. Ijma'ul ummah. Bahkan hal tersebut dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ru'yatul hilal. Meskipun kadang-kalanya apa? Ada sebagian mutaakhirin yang berpendapat apa? Dengan ilmu hisab. Yang mana ilmu hisab tersebut menyatakan apa? Ibronya biwujudil hilal. Jadi ru'yatul hilal tadi itu harus dilihat dengan mata. Adapun wujudul hilal itu sing penting hilal tadi itu berada di atas ufuk, meskipun 1 derajat atau bakal kurang. Jadi ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan sebagian mutaakhirin berpendapat bahwasanya hisab di dalam menentukan bulan, awal bulan itu dianggap karena apa?
memang hisab tadi itu menunjukkan hilal tadi itu di bawah, sudah ada di atas ufuk, meskipun 1 derajat. Akan tapi Rasulullah SAW menjelaskan, nahnu ummatul ummiyah, kita itu umat yang ummi. Ini khobar, akan tetapi sekali sebagai larangan. La naktub wa la nahsub, enggak menulis dan tidak menghisab. Jadi syariat Islam itu sudah sempurna, meskipun tanpa hisab, syariat Islam itu sudah sempurna, ikhwan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan asyahru kada wa kada. Syahr, 1 bulan itu kadang-kalanya 29, kadang-kalanya 30 hari. Artinya di sini ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Illa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa adalah kita melihat hilal, bukan adanya hilal. Jadi illa kita diwajibkannya berpuasa adalah melihat hilal. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan berbukalah kalian karena kalian melihat hilal. Karena apa? Kadang-kalanya ada hilal itu ada, akan tetapi tidak diwajibkan puasa. Disuruh menyempurnakan sabat salatina yauman. Hilalnya ada, akan tetapi tidak bisa dilihat. Fa in humma 'alaikum faqdiru sya'bana salatina yauman. Apabila mendung atau terhalangi mendung, maka tentukanlah atau sempurnakanlah di dalam riwayat yang lain, Sa'ban itu 30 hari. Hilalnya sudah ada. Akan tetapi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Artinya apa di sini? Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban berpuasa itu berkaitan dengan ru'yatul hilal, bukan wujudul hilal. Hilale ada, hilale sampun enten, akan tetapi tertutupi awan, maka di sini tidak diwajibkan puasa. Disuruh menyempurnakan Sa'ban 30 hari. Berbeda dengan waktu-waktu sholat. Kalau waktu-waktu sholat kita diperintahkan sholat, kenapa ikhwan? Liduluki syamsi, untuk keberadaan matahari. Matahari posisinya di sini itu sholat zuhur. Ya. Matahari posisinya di sini itu sholat asar. Jadi posisi matahari menentukan waktu sholat. Sehingga apa? Bisa kita gunakan ilmu hisab untuk menentukan posisi matahari seperti ini. Itu pun apa? Tidak qat'i. Jadi apabila hisab tadi itu menyelisih waqi', maka yang kita jadikan dalil adalah waqi'. Jadi ikhwan fiddin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, sekali lagi berbeda antara kewajiban berpuasa dengan perhitungan waktu sholat dengan hisab. Jadi masuknya bulan Ramadan, perintah kewajiban berpuasa karena kita melihat hilal. Adapun kewajiban sholat dengan adanya posisi matahari, meskipun kita nggak lihat, ya, itu sudah wajib masuknya waktu sholat. Jadi ma'asal muslimin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, puasa tadi ditentukan dengan yang pertama ru'yah, ya. Yang kedua ikmalu Sya'ban 30 yauman, jangan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, atau ditentukan pula dengan syahid, ya. Kita nggak bisa melihat ru'yah hilal sendiri, akan tetapi ada kabar orang muslim yang mengabarkan kepada kita bahwasanya dia melihat hilal. Adapun sekarang alhamdulillah, ya, pemerintah sudah mengakomodir, ya. Jadi sudah mengadakan tim untuk menentukan
hilal, melihat bulan Ramadan. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, a'azyanallah wa iyyakum jami'an. Al-a'dzar al-mubiha lil fitr fi Ramadan. Udzur-udzur yang membolehkan berbuka di dalam bulan Ramadan. Udzur yang pertama, orang tersebut itu boleh berbuka di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah sakit, yang mana sakitnya tadi itu bertambah berat atau tertunda kesembuhannya dengan puasa. Jadi puasa itu memberi pengaruh terhadap sakitnya, maka di sini dia boleh berbuka, kemudian mengganti di lain hari. Yang kedua, al-kibaru, tua. Jadi orang tua yang sudah tua gitu ya, lemah. Kalau dia tersebut itu berpuasa mampu, cuman kadang-kadang susah karena sudah tua, maka di sini boleh tidak berpuasa dan dia berkewajiban membayar fidyah, ya, mengganti dengan fidyah. Kenapa? Karena tua tersebut itu ya nggak ada masuk tua kembali muda lagi gitu kan. Kalau tua kembali muda, karena tua kan apa? Tidak bisa hilang kan gitu kan. Jadi kalau tua bisa hilang jadi muda, enak nikah lagi kan gitu kan. Iya. Ya tua, kemudian meninggal. Jadi karena tua tadi tidak bisa hilang, maka di sini membayar fidyah. Sebagaimana Anas bin Malik, ya, di akhir hayat beliau, ya, beliau membayar fidyah 1 tahun, 2 tahun, ya. Di dalam puasa beliau di akhir hayat beliau 1 tahun, 2 tahun beliau membayar fidyah. Ya. Jadi beliau mengumpulkan 30 orang miskin kemudian diberi makan. Ya. Diberi makan sebagai fidyah. Begitu pula orang yang sakit. Orang yang sakit akan tetapi sakitnya tadi itu tidak kunjung sembuh. Ya. Tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi sakit parah, yang mana sakitnya tadi itu membuat dia tidak mampu puasa, kemudian tidak ada harapan atau kecil sekali harapannya untuk sembuh, sulit. Maka di sini dia tidak berpuasa, kemudian membayar fidyah. Kenapa? Karena ilahnya senantiasa ada, nggak hilang-hilang. Berbeda dengan sakit yang bisa sembuh 3 hari 4 hari sudah sembuh. Maka di sini berkewajiban mengqadha. Dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah wasi'atan. Wa amma syaikhul kabiru idza lam yatiq asyam faqad at'ama Anas ba'dama kabura aman aw amaini an kulli yaumin miskinan. Adalah orang-orang tua yang tidak mampu atau mampu akan tetapi kesusahan tatkala berpuasa. Jadi yatik itu mampu berpuasa akan tapi susah. Maka di sini Anas ibnu Malik di akhir hayat beliau 1 tahun atau 2 tahun itu membayar fidyah, setiap harinya memberi makan 1 orang miskin. Yang selanjutnya ma'asyiral muslimin a'azyanallah wa iyyakum jami'an. Safar, ya. Jadi orang yang dalam keadaan safar diperbolehkan berbuka. Akan tetapi boleh juga berpuasa. Apabila dia mampu, dia berpuasa. Apalagi tidak mampu, dia juga boleh berbuka. Akan tapi apabila dia itu tatkala berpuasa kemudian merasa berat gitu, memaksakan puasa, maka di sini tidak termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasulullah SAW menegur kepada para sahabatnya, ya, yang dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan safar, lemah, memaksakan puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk bagian dari kebaikan atau tidak termasuk dari ketakwaan orang tersebut itu puasa tatkala safar. Jadi ma'asal muslimin a'azanallah wa yakum jami'an, diperbolehkan, berbuka diperbolehkan, berpuasa juga diperbolehkan. Yang afdal yang mana? Kan gitu kan jadi pertanyaan. Yang afdal adalah orang yang bisa melihat kondisinya. Jadi sebagian ulama mengatakan yang afdal itu berbuka. Karena apa? Dia mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala senang apabila rukhsahnya itu diambil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senang maksiatnya ditinggalkan oleh hambanya. Yang ketiga, ma'asal muslimin a'azyanallah wa iyyakum jami'an. Oh iya, jadi orang yang safar tadi berkewajiban qadha di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, haid dan nifas. Ya. Haid dan nifas. Jadi orang yang haid dan nifas, maka di sini tidak diwajibkan puasa, maka di sini iftar. Akan tetapi tatkala orang tersebut setelah haid atau setelah nifas dan dia memiliki kemampuan untuk mengqadha, maka dia wajib mengqadha. Yang ketiga, yang keempat, alhamlu warradha. Orang yang sedang hamil dan orang yang sedang menyusui. Orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui, di sini ma'asal muslimin a'azyanallah wa iyyakum jami'an, ulama sepakat boleh berbuka. Jadi wanita hamil dan wanita menyusui itu boleh berbuka. Cuman yang jadi perbedaan pendapat di antara para ulama adalah apakah orang yang menyusui dan hamil tadi tatkala dia berbuka, dia mengqadha dengan puasa atau membayar fidyah. Mengqadha dengan puasa atau membayar fidyah. Ma'asal muslimin a'azyanallah wa iyyakum jami'an. Kalau orang tersebut itu mampu, jadi saya ulangi lagi, wanita hamil dan wanita menyusui boleh tidak berpuasa. Akan tapi apabila dokter memberikan penjelasan, oh meskipun puasa insya Allah kuat, janinnya sehat, gemuk, janinnya sehat ya, gizinya tercukupi. Kemudian wanita tadi itu apa? Juga sehat. Maka di sini dia berpuasa. Dia berpuasa. Cuman apabila dokter atau wanita tadi itu merasa tidak mampu, apabila puasa dia tuh lemah dengan lemah yang cukup kuat. Karena apa? Memang keadaan hamil tadi itu wahnan ala wahnin. Tambah lemah. Kemudian dia melihat, wah saya nggak mampu. Susah, maka di sini ma'asal muslimin a'azyanallah wa ikum jami'an dikiaskan sebagaimana orang yang merasa kesusahan tadi, tidak diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, kemudian apabila orang tadi tersebut sepanjang umurnya itu apa ya? Sulit untuk mengqadha, sulit untuk mengqadha. Jadi kalau mungkin bisa mengqadha sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa atau bagaimana gitu, maka di situ insya Allah keluar dari khilaf. Insya Allah keluar dari khilaf. Akan tapi kalau dia tersebut itu tidak mampu, tidak mampu puasa, tidak mampu mengqadha, maka di sini dia mengambil pendapat Abdullah ibn Abbas dan Ibnu Umar, diperbolehkan membayar fidyah. Tergantung kondisinya. Ma'asal muslimin a'azyanahum jami'an. Jadi kadang-kalanya wanita itu yaitu ada yang apa Pak? 1 tahun hamil, kemudian
2 tahun menyusui. Tahun ketiga hamil lagi. 2 tahun menyusui. Nah, ini kalau dalam keadaan tersebut kondisinya lemah terus, ya. Jadi ada tipe-tipe wanita tadi itu yang kuat, ya. Ada yang lemah terus, jadi nggak mungkin mengqadha, ya. Maka di sini diperbolehkan membayar fidyah. Jadi diperbolehkan membayar fidyah sesuai dengan fatwa Ibnu Abbas dan fatwa Ibnu Umar. Cuma apabila dia mampu mengqadha, maka itu lebih baik keluar dari khilaf.